Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik ikhwan dan akhwat sekalian, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal kita bisa melanjutkan kajian dari kitab Al-Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim. Kita sampai pada ayat ke-49 di surat Al-Baqarah, surat kedua. Dan untuk kajian kali ini adalah tentang kisahnya Bani Israel. Setelah kemarin kita satu halaman sekitar itu ya, hampir satu halaman membahas pesan Allah kepada Bani Israel apa saja. Kemudian diceritakan di sini masa lalu dari Bani Israel itu sendiri. Bagaimana mereka mendapatkan limpahan nikmat dari Allah beruntun. Banyak banget kenikmatan yang ini menjadi bukti bahwa mereka dahulu adalah dalam tanda kutip dianak emaskan dibandingkan kaum-kaum yang lain. Baik, kita akan langsung kepada yang klik tombol angkat tangan terlebih dahulu untuk membacakan ayatnya ya. Ada Ilham Taufik, silahkan dibacakan. Betul. Boleh. Silakan. لكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Silakan. واذكروا يا بني إسرائيل حين أنقذناكم من أتباع فرعون الذين كانوا يذيقونكم أصناف العذاب حيث يقتلون أبناءكم ذبحا حتى لا يكون لكم Baqaun. Isim yakun ya. Terus حتى لا يكون لكم بقاء ويتركون بناتكم أحياء حتى wayatrukuna bana. Ini apa? Banatakum atau banatikum? Banat ini jamak taksir atau jamak muannas salim? Jamak muannas salim ya. Jamak muannas salim. Banatikum. Banatikum. Ya. Waitruku banatikum. Banatikum atau banatakum? Ya. Sambil saya search. Terus lanjutkan. Hatta yakunna nisaan. Ya, jamak muannas salim ya, banat ya, bukan jamak taksir ya tadi ya. Berarti betul, banatikum. Ahya'an hatta yakunna, itu pakai nun niswa ya. Hatta yakunna nisaan. Hatta nisaan liyukhtimannahum. Liyakhdimnahum. Liyakhdimnahum. Terus im'anan fi idlalikum wa ihanatikum. Wa fi inja'ikum min baghshi fir'auna wa atba'ihi ikhtibarun 'azimun min rabbikum. La'allakum tashkurun. Betul. Baik. Memang untuk masalah banat ini ada perselisihan di antara para ahli nahwu dan bahasa Arab ya.
Ada yang mengategorikan dia termasuk mulhaq dengan jamak muannas salim. Ini berdalilkan kepada ayat Quran, wa yaj'aluna lillahil banati subhanahu wa lahum ma yashtahun astafal banati 'alal banin. Di situ kita lihat nasabnya menggunakan kasrah, dan ini menjadi ciri-ciri daripada jamak muannas salim itu sendiri. Jelas ya? Jadi yang kita pilih di sini adalah yang berpendapat bahwa dia adalah jamak muannats salim. Wallahu a'lam bishawab. Lebih rincinya bisa di-search sendiri untuk adanya perbedaan para ulama di dalam masalah ini, ya. Di antara yang memilih itu jamak taksir ya Sibawai. Madhabnya Sibawai. Baik. Kita lanjutkan. Jadi bisa banatakum, bisa banatikum. Untuk artinya di sini, kalau kita lihat di situ wa id di situ adalah seringkali diartikan wadhkuru. Ya. Kata idnya sendiri di sini seringkali diartikan wadhkuru. Nah, coba kita lihat daripada i'rab kata tersebut. Di dalam surat Al-Baqarah tadi ayat 48 ya. Kok 48 salah ya? 49. Saya mau memperlihatkan untuk i'rabnya dari kata id wa id, kan ini sering di Al-Qur'an ya. Kalau kita lihat di i'rab muyassar, id itu adalah isim zaman. Mabniyun 'ala sukun. Memang menunjukkan waktu. Ingatlah kan di situ kalau diartikan di bahasa Indonesianya. Wadhkuru. Itu penafsirannya ya. Kita lihat juga di i'rab marsum di sini. Untuk bisa lihat warna kuning dzarf zaman. Berkaitan dengan fiilnya dan juga jar majrurnya ini. Serangkaian ini ya. Baik. Kalau kita lihat di dalam yang lebih detail mungkin kata id di situ, untuk perhatikan ya id dzarf lima madha minaz zaman. Dia dzarf zaman tapi di sini lebih didetailkan untuk menunjukkan waktu masa lampau. Ya, muta'alliq bi adzkur atau udzkur ya, bi udzkur. Seharusnya mungkin ini salah ketik mungkin ya. Muqaddaratan. Jadi ada kata fi'il yang diperkirakan, muqaddar itu diperkirakan ada di situ. Yang secara makna tadi kita bilang ingatlah. Ya. Ini boleh dicatat ini. Perkataan dari Darwish di sini pengarang kitabnya I'rabul Quran ya. Boleh dicatat tentang arti dari kata id itu sendiri, karena nanti sering muncul di Al-Quran. Begitu ya. Faedah ini penting faedahnya. Aplikasi apa? Namanya Al-Bahith Al-Qurani. Nih, nama aplikasinya ada di atas nih. Nih, di atas nih ya. Al-Bahith Al-Qurani. Baik. Ingatlah wahai Bani Israel, anak-anak Nabi Ya'qub alaihi salam, ketika kami menyelamatkan kalian dari para pengikut Fir'aun yang mereka dahulu membuat kalian merasakan, pakai fi'il adzaqa yudhiqu, af'ala yuf'ilu. Kalau dalam ilmu sharaf ini kan untuk ta'diyah. Apa itu ta'diyah? Mengubah dari intransitif menjadi transitif. Dzaqa yadzuqu, merasakan, berarti adzaqa yudhiqu, membuat merasa, menjadikan orang lain atau pihak lain merasakan. Siapa yang dibuat merasakan? Bani Israel. Asnafal azab, merasakan apa? Jenis-jenis siksaan. Nah, apa jenis siksaannya? Ada tanda titik koma, seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Tanda titik koma ini di versi modern sekarang membantu untuk memperinci apa saja jenis azabnya disebutkan. Haitsu yaqtuluna abna'akum dzabahan, mereka membunuh
anak-anak kalian dengan cara penyembelihan, zabhan, sembelih, bukan dibunuh biasa ya. Hatta la yakuna lakum baqa, tidak tersisa sama sekali, yang tersisa tidak ada, baqanya jadi isim yakuna. Sementara itu, ini anak laki-laki abna ya. Sementara itu anak-anak perempuan, mereka para pengikut Fir'aun membiarkannya. Membiarkan anak-anak perempuan hidup supaya nanti mereka akan tumbuh dewasa menjadi wanita yang akan melayani para pengikut Fir'aun. Ya, ini kejamnya ya. Sengaja agar dijadikan, entah dijadikan budak, entah dijadikan pembantu, dan lain-lain ya. Hal-hal yang untuk memenuhi kebutuhan dan termasuk juga nafsu syahwat dari para pengikut Fir'aun. Im'anan fi idlalikum wa ihanatikum. Im'an bisa diartikan terlalu dalam atau berlebihan ya. Dan ini adalah wujud tindakan berlebihan dari mereka untuk menghinakan kalian. Yang laki-laki, anak-anaknya yang laki-laki disembelih, yang anak-anak perempuan dibiarkan untuk dijadikan budak atau pelayan atau hal yang memenuhi keinginan mereka. Wa fi injaikum, kemudian ini masuk kalimat baru ya. Bukan kaitannya diatafkan dengan sebelumnya ini. Ini yang disebut dengan wawu isti'naf. Bedanya wawu isti'naf dengan wawu ataf seperti barusan ini. Kalau wawu ataf maka hukumnya akan dikaitkan dengan sebelumnya secara i'rab dan maknanya berkaitan, maksudnya berkaitan, ada efek i'rab yang terkena ke sini juga. Misalnya im'anan fi idlalikum wa ihanatikum. Kalau ini wawu ataf maka injaikum diatafkan ke idlalikum di sini. Di idlalikum di sini, tapi enggak nyambung maknanya nanti. Dalam rangka mereka melakukan atau apa yang mereka lakukan ini wujud berlebihan atau terlalu dalam ya. Boleh saya tunjukkan di Kamus Arab Keindonesiaan di kata am'ana. Am'ana ini ada banyak maknanya. Nah, untuk yang di sini yang cocok itu berbuat terlalu jauh atau terlalu dalam. Kalau di versi Arabnya lebih banyak lagi jenis-jenis makna, dan ini yang dimaksud ya. Kemudian ada huruf jar fi sebagai huruf jar yang berkaitan dengan kata kerja tadi. Hati-hati, jadi jar dan majrur selalu kita ingatkan. Setiap kita belajar ada jar dan majrur fi idzalikum. Dia tidak berdiri sendiri, dia selalu nanti kalau di i'rab muta'alliqani. Wal jar wal majrur muta'alliqani dengan apa? Dicari. Oh, ini muta'alliqani bi im'anan. Nah, silakan dipelajari lagi nanti ya di ilmu nahwu lebih detail tentang itu, karena banyak orang yang sudah tahu jar dan majrur tapi seringkali kelupaan. Oh, setelah majrur sebutkan wal jar wal majrur muta'alliqani, dikaitkan dengan yang mana, dicari tuh kaitannya. Karena kalau tidak tahu kaitannya kemana maka penerjemahannya nanti salah, memahaminya salah. Sama juga dengan di sini jenis wawunya ini. Wawunya ini apa? Ataf atau isti'naf atau yang lain? Nah, di sini jelas isti'naf bukan ataf. Kalau ataf maka di sini dikaitkan dengan sebelumnya secara i'rab dan makna. Di sini tidak. Jadi seakan-akan ini adalah kalimat baru. Kalau dibahasakan ya kemudian. Ini kalau dibahasakan. Kalau dan itu kurang tepat sebenarnya penggunaan kata dan karena dalam bahasa Indonesia dan itu menggandengkan antara dua kalimat menjadi satu. Atau menggandengkan dua kata. Di sini bukan menggandengkan dua kata, di sini sebagai istinaf, melanjutkan. Maka kalau bahasa yang tepatnya kemudian. Di dalam injaikum, anja yunji, masdarnya inja, artinya menyelamatkan, membuat selamat. Sama juga dari wazan af'ala, yang dia itu fungsinya untuk ta'diyah, mengubah dari intransitif menjadi transitif. Ini di ilmu shorof. Maka di dalam menyelamatkan kalian dari kebengisan, kejahatan Fir'aun beserta para pengikutnya, terdapat ikhtibarun azim. Saya tanya, apa ikhtibarun azim ini? Ikhtibar ini apa i'rabnya? Coba dijawab kolom chat. Saya tunjukkan dulu kalimat lengkapnya. Tuh. Masa yang jawab cuma satu ini? Mana yang lain ini? Mubtada muakhkhar.
Jangan lupa mubtada muakhar. Kok bisa begitu Ustaz? Ini kalimat baru di sini langsung dimulai dengan jar dan majrur. Jar dan majrur langsung, tidak ada fi'il di sini, berarti bukan jumlah fi'liyah, berarti jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah pasti mubtada dan khobar. Kembali ke dasar ilmu nahwu, jumlah cuma dua, ismiyah atau fi'liyah. Nggak ada fi'il di awal berarti ismiyah, selesai. Di sini ada fi'il di awal, dimulai langsung dengan jar dan majrur. Terus kita lihat di sini pakai jar dan majrur berarti otomatis. Kalau jar dan majrur yang udah belajar nahwu sering i'rab hafal ngerti. Oh ya, jar dan majrur muta'alliqani bi khabarin mahdzuf atau bi mahdzufin khabar taqdiruhu kain atau mustaqir. Ada khabar yang dihapus di situ, tetap ada jar dan majrur di dalam kalimat yang melengkapi mubtada. Di dalam kalimat yang dia berkedudukan untuk melengkapi mubtada. Berarti ada khabar yang dihapus. Berarti ada mubtadanya karena ada khabar. Ya, ini butuh dari sering praktek seperti ini untuk kenal. Di mana prakteknya Ustaz? Praktek mengi'rab, belajar ilmu nahwu, ngi'rab, nanti tahu, oh iya, ini pasti mubtada muakhar. Ya, teman-teman yang tadi menjawab mubtada, berarti sudah terbiasa, udah pernah latihan dulu dengan gurunya, tahu, oh iya, ini namanya mubtada muakhar. Nanti kan teman-teman. Jadi ini masih sedikit yang kita praktekkan ya secara ilmu. Kita masih bisa lebih dalam lagi seharusnya. Praktekkan sorofnya, ini banyak sisi sorofnya lagi. Banyak dari sisi balaghahnya lagi belum kita sentuh sisi balaghah. Belum dari usul fikihnya. Belum dari usul fikih. Kita tidak mau sentuh usul fikih tapi ya, terlalu detail. Dikit-dikit mungkin kadang-kadang kita sebut usul fikih. Kalau berkaitan dengan hukum. Kalau tidak berkaitan dengan hukum mungkin tidak terlalu. Jelas teman-teman ya. Jadi apa yang kita pelajari daripada nahwu, shorof, balaghah, usul fikih itu dipraktekkan. Melihat seperti ini langsung kita ingat dulu, apa ini? Maksudnya yang dulu kita pelajari, saya diterapkan. Benar nggak seperti ini? Benar nggak seperti ini? Dengan gurunya nanti dicek. Cuman masalahnya kadang gurunya juga nggak tahu. Nah, berarti perlu untuk memilih guru yang tepat. Nggak sekedar orang kelihatan pintar, kelihatan ini apa ya, langsung udah ini guru saya. Hati-hati. Ya. Karena orang yang pintar ngomong belum tentu benar-benar pintar dia. Baik, kita lanjutkan. Di dalam penyelamatan Allah terhadap kalian dari siksaan dan kebengisan Fir'aun beserta pasukannya dan pengikutnya terdapat. Itu kalau artinya ikhtibarun azim, terdapat ujian yang besar. Jadi ini hal yang menyenangkan keselamatan ini. Tapi di sini ada ujiannya. Menunjukkan bahwa nikmat itu selalu mengandung ujian. La'allakum tashkurun, harapannya kalian bersyukur atas nikmat tadi. Ini ujian teman-teman. Antum diberikan Allah gaji yang besar, diberikan Allah nikmat yang besar berupa harta dunia. Lihat itu ikhtibarun azim. Tujuannya apa? La'allakum tashkurun. Tujuannya Allah ingin menguji, benar nggak kamu mau bersyukur atas hal tersebut atau tidak. Wa man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Orang yang tidak bersyukur pada hal yang kecil tidak akan bersyukur pada hal yang besar. Kita lanjut kepada ayat 50. Silahkan Wildan ya. Saya tunjuk dulu dari yang urut ini karena udah angkat tangan dari tadi. Silakan Wildan. Bacakan ayatnya dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَاذْكُرُوا مِنْ نِعَمِنَا عَلَيْكُمْ أَنْ شَقَقْنَا لَكُمُ الْبَحْرَ فَجَعَلْنَاهُ طَرِيقًا يَابِسًا تَسِيرُونَ فِيهِ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا aduwakum fir'auna wa atba'ahu betul amama a'yunikum wa antum tanzuruna ilaihim. Bagus. Kembali lagi di sini ada kata idh. Ingat kembali tadi ya faedah tentang kata idh bagi yang baru bergabung, silakan dicek di rekaman ya. Tadi kita jelaskan apa i'rabnya kata idh ya, secara makna gimana, kenapa kok bisa kemudian ditafsirkan menjadi wadhkuru. Asal usulnya gimana tuh? Silahkan dicek di rekamannya.
Ingatlah terhadap nikmat-nikmat kami kepada kalian. Ansyaqaqnakum. Nah, wujud nikmatnya apa ini? Di sini disebutkan ansyaqaqna lakum. Kami belahkan lautan untuk kalian, ya. Kami belahkan lautan untuk kalian. Wadhkur min alaikum ansyaqaqna lakumul bahra faja'alnahu tariqan yabisan. Kami jadikan lautan ini sebagai jalan yang kering, tasiruna fihi, kalian berjalan di sana. Ingat di sini ada apa ini? Jumlah fi'liyah, tasiruna fihi. Ada jumlah datang setelah nakirah disebut dengan apa? I'rabnya. Ada kalimat datang setelah nakirah, i'rabnya disebut dengan apa? Na'at, ya, na'at. Jadi kalimat fi'liyah di sini dia menjadi na'at, ya. Tadi ini lupa saya matikan. Baik. Kita lanjutkan. Wadhkuru min ni'amina 'alaikum an syaqaqna lakum al-bahr. An syaqaqna. An di sini apa jenisnya? Annya jenisnya apa ini? Masdariyah. Berarti dia dengan yang setelahnya ditakwil jadi masdar. Apa masdarnya? Tashqiquna lakum. Tashqiquna lakum. Wadhkuru berarti tashqiqana. Gitu ya. Tashqiqana. Karena di situ menjadi maf'ul bihi untuk kata wadhkuru. Fa'anjainakum, kemudian kami selamatkan kalian, dan wa aghraqna aduwakum, kami tenggelamkan musuh-musuh kalian berupa Fir'aun dan juga para pengikutnya. Amama a'yunikum, di mana di depan mata-mata kalian sendiri. Wa dalam kondisi wawnya haliyah di sini. Wa antum tanzurun, sementara itu kalian melihat kepada mereka. Melihat dengan mata kepala kalian sendiri. Musuh-musuh kalian yang selama ini menyiksa kalian, Allah azab di depan mata kalian sendiri. Ini menjadi nikmat Allah yang lain. Atau yang masih berkaitan dengan yang tadi, yang detail jelasnya tentang bagaimana Allah menyelamatkan Bani Israel dari tentara Fir'aun, dari Fir'aun dan tentaranya. Nah, kita lanjutkan apa rangkaian nikmat yang lainnya lagi. Kita lihat di sini kepada peserta berikutnya yang praktek. Yosna Dewi, bacakan ayatnya di surat Al-Baqarah ayat 51. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Sebentar, tadi ada yang nanya apakah kedudukan Fir'aun di sini sebagai badal. Betul, Fir'aun di sini jadi badal untuk kata aduwakum. Ya, jadi badal untuk kata aduwakum. Langsung dibacakan. Wadhkuru. واذكروا من هذه النعم مواعدتنا موسى مواعدتنا موسى 40 ليلة ليتم فيها إنزال التوراة نورا وهدى ثم ما كان منكم إلا أن عبدتمul ijla fi tilkal muddati wa antum zalimuna bi fi'likum hadza. Oke, kita lihat di sini berikutnya. Dan ingatlah lagi dari nikmat-nikmat tersebut muwa'adatana. Nah, perhatikan ya. Kalau di sini tadi juga maf'ul bihi tapi dalam bentuk an masdariyah dengan fi'ilnya. Sedangkan yang di sini dalam bentuk masdarnya langsung muwa'adatana. Perhatikan ya. Muwa'adatana langsung dalam bentuk masdarnya. Ya, ini dua gaya pembahasaan. Yang ini pakai an masdariyah dengan fi'il, yang ini pakai masdarnya langsung. Dua-duanya memiliki makna yang serupa.
Ingatlah dari nikmat-nikmat tersebut juga ada apa yang kami janjikan kepada Musa dalam waktu 40 malam. Liyatimma fiha, untuk di dalamnya. Nya di sini kembali ke mana? Teman-teman? Ha di sini kembali ke ini ya, arba'ina lailatan, 40 malam tadi. Agar sempurna di selama 40 malam tadi penurunan kitab Taurat. Nuran sebagai cahaya, petunjuk, dan hudan sama petunjuk ya, hidayah. Jelas di sini ya, nuran situ hal berarti. Tsumma makana minkum, kemudian yang terjadi di antara kalian tidaklah ada kecuali, maka minkum, tidak muncul dari kalian kecuali kalian malah menyembah al-ijl. Apa ijl? Anak sapi. Fitil kal muddah, di masa 40 malam tadi. Bukannya melakukan ketaatan, Nabi Musa lagi menerima wahyu Taurat dalam waktu 40 malam, kaumnya malah menyembah anak sapi. Bani Israel tadi. Wa antum zalimun, sementara itu berarti kalian dalam kondisi berbuat zalim dengan perbuatan kesyirikan ini. Liyatimma fiha, inzal bukan nasab, tidak. Tidak ya. Liyatimma fiha inzalut Taurah. Jadi inzal di sini fa'il untuk kata yatimma. Liyatimma jadi fa'il. In an abadtumul ijla. Tadi ada yang nanya abadtum, kenapa? Abadtum majzum, bukan majzum. Abadtum tidak majzum, fi'il madhi tidak pernah majzum ya. Fi'il madhi di sini mabniun ala sukun karena bertemu dengan dhamir rafa' muttasil. Terus di sini kenapa dia jadi dhammah? Karena sukun bertemu sukun, di sini mimnya harakat pertamanya jadi dhammah, jelas. Apakah ini filosofi agama Hindu? Tidak tahu saya. Tidak pernah belajar agama Hindu, jadi tidak tahu. Baik, kita lanjutkan. 52. Kalau mungkin pengaruh atau gimana sih, tidak tahu ya. Harus ditelusuri di sejarah. Apakah agama Hindu yang menyembah sapi ada kaitannya dengan ini tadi ya? Apakah ada kaitannya atau tidak? Silakan dilanjutkan di ayat berikutnya. Abu Hilyah. Silakan Abu Hilyah dibacakan. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ثم تجاوزنا عنكم بعد توبتكم فلم نؤاخذكم لعلكم تشكرون الله بحسن عبادته وطاعته. Oke, tidak apa-apa, dikit pendek ya. Yang lain dapat panjang tuh pendek, tidak apa-apa ya. Baik. Kemudian tajawazna. Kata tajawazna di situ dicetak tebal berarti menjadi tafsir untuk kata afauna. Kami tajawaza. Tajawaza itu arti sebenarnya melewati. Di sini maksudnya melewati ya dianggap lalu. Memaafkan kan di sini. Kemudian kami Allah di sini memaafkan, menganggap lalu, sudah lewat. Ba'da taubatikum, setelah kalian bertaubat. Tadi taubat mereka menyembah yang namanya anak sapi, lalu Allah di sini menerima taubat mereka, dianggap lewat sudah. Itu afu ya. Makna afu berarti tajawuz, dianggap sudah dulu itu ya. Tak usah di ini lagi. Itu semacam seperti itu. Falam nu'akhidhkum, maka kemudian kami tidak menghukum. Ini yang di dalam doa kita, Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami kalau kami lupa atau kami salah secara enggak sengaja. Falam nu'akhidhkum, kami tidak menghukum kalian. Apa tujuannya? Agar kalian lagi-lagi bersyukur kepada Allah. Melalui apa cara bersyukurnya? Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan di sini disebutkan syukur dengan anggota tubuh. Dengan baik dalam peribadatan dan ketaatan. Ya, sebenarnya ibadah ya mencakup 3 itu ya. Ada ibadah hati, ibadah lisan, ibadah amal anggota tubuh. Syukur juga di 3 jenis tadi. Syukur di dalam hati,
Syukur di dalam ucapan, mengucapkan yang baik-baik, memuji Allah, kemudian syukur dalam perbuatan. Ucapnya syukur-syukur tapi haram terus lanjut dilakukan. Ya ini tidak bersyukur namanya ya. Syukur harus 3 tadi itu. Baik, kita lanjutkan. Ayat ke-53. Tadi ada yang nanya ya. Kenapa mesti sapi? Nggak tahu kalau itu ya. Kenapa sapi? Baik, yang jelas itu salah gitu aja. Ayatnya dulu ya. Ayatnya siapa yang di sini kita tunjuk? Dimas Irgi. Boleh dibacakan? Ayat 53 kan ya? 53 wa idz ataina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wadhkuru min hadhihi ni'ami an ataina Musa alaihi salatu wassalam at-Taurat furqanan bainal haqqi wal batili wa tamyizan bainal huda wal wadhalala Wadhalali. la'allakum tahtaduna biha ilal haqqi. Oke, nikmat berikutnya tadi sudah disebutkan banyak banget nikmatnya ya. Diselamatkan dari Fir'aun, dibelahkan lautan. Sampai sekarang teknologi manusia tidak bisa melakukan ini. Lautan sampai dibelah 2 terus jalannya kering di tengah. Sampai sekarang belum ada teknologinya. Terus diadakan pertemuan janji penyerahan wahyu. Ya karena Nabi Musa di situ ada kekhususan bisa berbincang dengan Allah selama 40 malam menerima wahyu Taurat. Mereka melakukan kesyirikan diampuni sama Allah. Padahal umat-umat saat itu kalau mereka melakukan maksiat itu hukumannya langsung. Beda dengan umatnya Nabi Muhammad, diakhirkan nanti di hari kiamat. Tapi kalau umat-umat ini, maksudnya umat Nabi Muhammad sebagian ada yang langsung, sebagian atau kebanyakannya ditunda. Sedangkan kalau di umat terdahulu langsung diazab. Antum melihat kaum Nabi Hud, kaum Nabi Thamud, kaum Nabi Saleh kaum nabi-nabi terdahulu langsung dihukum. Ini mereka masih diampuni langsung. Lihat rangkaian nikmat yang Allah berikan. Berikutnya, mereka ini Bani Israel diberikan kemuliaan lagi. Ketika Allah memberikan kepada Musa Alkitab, yang dimaksud dengan Alkitab di sini adalah At-Taurah. Penafsirannya ya. At-Taurah, kitab Torah. Kitab Torah di sini juga sebagai furqan. Apa itu furqan? Arti dari furqan pembeda antara yang benar dengan yang salah. Jadi kalau orang bilang kebenaran itu tidak ada Ustaz, relatif kebenaran. Ini sudah termakan dengan syubhat. Di pikiran dia sudah termakan syubhat, dia tidak percaya ada kebenaran absolut. Salah karena Al-Quran dan juga kitab-kitab suci terdahulu adalah furqan, pembeda. Mana kebenaran absolut dan mana yang dia bukan kebenaran. Wa tamyizan bainal huda, pembeda lagi. Tamyiz ini memisahkan antara petunjuk dengan kesesatan. La'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk, biha dengannya. Nya di sini kembali ke Taurat, ilal haqqi, kepada kebenaran. Jelas ya teman-teman ya? Baik, kita lanjutkan berikutnya di ayat 54. Ini yang panjang nih. Kita tunjuk akhwat sekarang berarti. Ada marfu'ah. Boleh marfu'ah dibacakan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu
faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwa tawwabur rahim. Oke, saran saya nanti perlu dipelajari lagi atau dipraktekkan ulang dengan guru tajwid ya. Masih beberapa hukum tajwidnya salah, tapi untuk meringkas waktu maka di sini tidak saya koreksi terlalu ya. Saya tadi ada ikhfa syafawi yang hilang, ada mat yang terlalu panjang, ada mat yang kurang. Nah itu nanti saran saya bisa dipelajari dengan guru tajwid. Lanjutkan, wadhkuru. Wadhkuru min hazihin ni'ami An an wafaqakum ya Betul. wafaqakumullahu Betul. litawbati min ibadatil ijl Ijli. Betul. haitsu qala Musa alaihissalam lakum innakum dalamtum anfusakum bittikhazikumul ijla. Kenapa ijla? I'rabnya? Kenapa dia nasab? Karena maf'ul bih ya. Maf'ul bihi fiilnya di mana? Fiilnya terkandung di dalam masdar ittikhadz, ya'malu amalal fi'il. Terus Ilahan ta'budunahu. Sebentar. Fatubu Warji'u ila khaliqikum wa mujidikum. Pakai dari akar kata aujada, wazan af'ala. Terus wadzalika bi ayyaqtula ba'dukum ba'don wa taubatu ala hadzan nahwi betul. ala nahwi khairul lakum minat tamadi fil kufril muaddi ilal khuludi finnari. Betul. Fakumtum bidzalika bitaufiqin minallahi wa i'anatin. Bagus. Ataba alaikum li'annahu katsirun katsirut taubah ya. Berarti katsirut taubati rahimun bi ibadihi. Oke, bagus. Bagus, bacanya bagus loh. Bacanya sedikit salahnya, insyaallah. Enggak tajwidnya. Iya, enggak apa-apa, tajwid belajar nanti ya. Butuh praktek. Bagus. Bacaan kitabnya lebih bagus. Nah, dari baca Qur'annya. Enggak apa-apa. Berarti baca Qur'annya lebih mudah kan belajar tajwid ya. Semangat nanti belajar tajwid insyaallah. Baik. Bacaan kitabnya bagus. Dan ingatlah kalian dari nikmat-nikmat berikut ini yang lainnya ya. Di mana Allah memberikan taufik bimbingan kepada kalian untuk bertaubat dari peribadatan kepada sapi, anak sapi. Ya kalau zaman sekarang nih peribadatan anak sapi akan dianggap ini kearifan lokal, Ustaz. Ini harus menghormati tradisi budaya leluhur dan seterusnya kalau zaman sekarang ya. Yang mengingatkan dianggap radikal dan segala macam. Ya itulah namanya akhir zaman. Haitsu qala Musa alaihi salam, ketika Musa berkata kepada kalian, sungguh kalian telah menzalimi diri kalian sendiri dengan cara menjadikan sapi tadi itu, ittikhad di sini menjadikan, mengangkat, memposisikan anak sapi tadi sebagai ilahan. Nah, ini harus dilihat ini. Ini maf'ul bihi atau misalnya hal ilahan di sini, maka dilihat dulu kata ittakhadha itu dalam bahasa Arab apakah bisa memiliki dua maf'ul bihi atau tidak. Antum cek di kamus, Anda enggak tahu ya, ini khawatir salah makanya. Jadi kata ittakhadha itu apakah ittakhadha bisa punya dua maf'ul bihi atau tidak? Kalau bisa berarti ilahan kan jadi maf'ul bihi kedua. Kalau tidak berarti dia jadi hal. Wallahu a'lam bishawab. Kemungkinannya mungkin
dia punya dua maf'ul bih. Gimana cara ngeceknya Ustaz? Di kamus Arab ke Arab. Misal kita buka dikit di versi ini ya, Al-Ma'ani. Ntar kok agak panas nih. Ittakhadha. Ya misalnya ya. Ittakhadha. Ittakhadahu sadiqan. Karena kalau kita di sini ittakhadallahu Ibrahima khalilan, berarti maf'ul bihi kedua ya. Boleh kita cek lagi untuk mentakkid, untuk ini cara kita melihat i'rabnya dengan menelitinya. Misalnya ya, kita teliti langsung di sini. Ittakhadallahu Ibrahima khalila. Tinggal kita ketik Ibrahim di sini. Khalilan. Contohnya ya di dalam Al-Qur'an. Baik, kita cek di i'rab muyassar misalnya. Nah, antum lihat di situ kata khalilan maf'ul bihi tsanin. Berarti ittakhadha punya dua maf'ul bihi. Ini cara mencarinya ya, teman-teman ya. Semoga bisa dipelajari nanti caranya, jadi ngelihat pokoknya seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Ada mansub, tinggal dirujuk lagi kepada apa saja mansubat di dalam ajrumiyah misalnya untuk pemula, dilihat di mansubat itu ada maf'ul bihi, maf'ul li ajlih, maf'ul mutlaq, ada hal, ada tamyiz, ada apa lagi? Diingat semua, istitsna. Kemudian ada di situ pembahasan tentang munada, yang ada di situ mansub juga. Nah, nanti dicek yang mana yang sesuai dengan kriteria. Ilahan misalnya di sini. Ini sepertinya hal tapi juga sepertinya maf'ul bihi kedua. Maka kita cek kepada kata kerjanya nih, apakah dia bisa punya maf'ul bihi kedua atau enggak. Dengan caranya gimana tadi? Dicek di kamus ya. Setelah di kamus misalnya ada contoh di Al-Qur'an, kan enak langsung. Di kamus biasanya di website tadi ada contohnya di Al-Qur'an. Nah, kalau ada contohnya di Al-Qur'an langsung bisa cek i'rabnya para ulama. Jelas ya? Oke. Fatubu warji'u, maka bertaubatlah kalian dan kembalilah kepada pencipta kalian dan mujid yang mengadakan kalian, menjadikan kalian ada, aujada yujidu. Dan itu, pertaubatan itu maksudnya wadzalika, kembali kepada yang dimaksud adalah taubat dan rujuk kepada Allah. An yaqtula ba'dukum ba'dan. Ini penafsiran daripada kata yang disebutkan di ayat tadi, faqtulu anfusakum. Bunuhlah nyawa-nyawa kalian. Apa maksudnya ini? Para ulama ahli tafsir menukil dari Israiliyat, karena ini kembali kepada sejarah Bani Israil sendiri, maka riwayat Israiliyat, dan ini cukup banyak versi riwayat Israiliyatnya ya. Dan bahkan disebutkan ada yang dengan sanad yang jayyid juga. Walaupun tidak bisa dipastikan kebenarannya seperti yang kita kenal di dalam hukum Israiliyat itu sendiri. Kalau selama tidak ada ayat Quran dan hadis yang tegas menyebutkannya, maka di situ jatuhnya adalah hanya meriwayatkan, tidak membenarkan dan tidak mendustakan. Jadi memang mereka diperintahkan untuk saling membunuh satu sama lain. Ini silakan dicek di tafsir Ibnu Katsir, misalnya tafsir At-Tabari mungkin lebih tebal, lebih banyak secara riwayat, atau mau yang lebih simpelnya di tafsir Ibnu Katsir. Saya disebutkan beberapa riwayatnya ya. Secara ringkasnya lah saya sebutkan. Jadi Bani Israel itu disuruh untuk saling membunuh satu sama lain. Cara taubatnya seperti itu ya. Ini tidak bisa ditiru sekarang karena syariat ini sudah tidak berlaku. Maka mereka bertaubat disuruh untuk saling membunuh satu sama lain. Ada yang pakai pedang, ada yang pakai khanjar. Khanjar itu pisau belati, pisau pendek. Ada yang pakai pedang. Saling menyerang satu sama lain. Oke? Sampai yang terbunuh jumlahnya 70.000 orang. Saling membunuh satu sama lain, 70.000 orang yang terbunuh. Sehingga dalam riwayat Israel tersebut, yang meninggal tercatat sebagai syahid dan yang hidup diampuni dosanya. Ini untuk bertaubat dari menyembah anak sapi tadi. Sebagai peringatan mereka tidak boleh melakukan itu. Ini urusan besar, bukan urusan remeh. Kalau sekarang kan enggak, ini harus dihormati, ini warisan budaya, warisan leluhur, ini kearifan lokal, ini seterusnya ya kalau zaman sekarang. Wa taubatu ala hadzal nahyi, pertaubatan dengan menggunakan cara ini tadi lebih baik bagi kalian dibandingkan kalian terus-menerus di dalam kekufuran yang dapat menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka. Mengingatkan bahwa urusan dunia itu sebentar, urusan akhirat selamanya. Faqumtum bidzalika,
kalian kemudian melakukan hal tersebut atas taufik dari Allah dan bantuan dari Allah. Kalau pikir secara naluri manusia, tidak mau dong orang mau saling membunuh. Tapi di sini menunjukkan di antara kekuatan keimanan para pengikut Nabi Musa di saat itu dan menunjukkan taubat yang tulus, sehingga kemudian Allah menerima taubatnya. Dan seperti disebutkan bahwa mereka yang meninggal tercatat syahid dan mereka yang masih hidup tercatat diterima taubatnya. Ini menunjukkan bagaimana mereka tidak semuanya Bani Israel itu adalah menyimpang, tapi juga ada orang-orang soleh dan taat. Fataba alaikum, maka Allah mengampuni kalian li'annahu katsirut taubah. Allah banyak mengampuni. Allah ampunannya lebih luas. Ya, tidak boleh kita merasa bahwa dosa kita banyak banget tidak mungkin diampuni, itu salah. Allah pasti mengampuni sebesar apapun dosa kita asal kita mau bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh. Baik. Apa ini? Kolom chatnya kok tiba-tiba banyak. Oh iya ya. Ya dijelaskan ya apa aplikasi yang saya pakai. Kalau tafsir Al-Qurtubi itu tentang hukum-hukum dalam Quran. Jadi kalau mau cari tentang hukum terutama mazhab Maliki ya di situ. Kalau mau tentang riwayat-riwayat seperti tadi paling banyak di tafsir At-Tabari. Kalau misalnya mau tentang yang mana yang sudah terangkum Ustadz dari tafsir At-Tabari sudah dibikin mudah ya di tafsir Ibnu Katsir. Gitu. Dan lebih detailnya lagi kepanjangan nanti saya sebutkan tafsir satu persatu ya. Tidak cukup waktunya. Di sini kan kita bisa jelaskan nih. Nih misalnya di tafsir ini ya. Di sini nih misalnya nih. Anak kasih. Ini kan ada banyak nih. Tafsir Syaukani. Waktunya tidak cukup kalau kita jelaskan satu persatu ya. Sebagian saya tahu, saya tidak tahu semuanya, tapi sebagian saya tahu. Kitabnya Fakhruddin Ar-Razi gimana, Ibnul Jauzi gimana, gayanya Al-Mawardi dari pengalaman, sering buka, sering baca, jadi sedikit-sedikit tahu ya. Punya Ibnu Asyur gimana, apa kalau saya punya Ibnu Asyur itu buat nyari apa, punya Abu Hayyan buat nyari apa, punya Al-Wahidi buat nyari apa, kayak gitu ya. Atau di sini yang saya sering pakai juga misalnya Ad-Durrul Mansur, buat pakai apa yang saya lakukan, atau pakai mausu'ahnya di sini punya Ma'had Asy-Syatibi. Ya gitu ya. Panjang kalau jelaskan semua tidak cukup waktunya, dan ini bukan pelajaran tafsir. Silahkan antum tanya ke guru-guru tafsir antum aja. Kita lanjut ke ayat 55. Siapa di sini sekarang? Ikhwan ya, laki-laki ya. Baik. Mohon kalau misalnya saya koreksi mohon maaf gitu ya. Mungkin kalau saya ngoreksi dimaklumi aja ya. Muhammad Arif Fauzan ayat 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. Sebentar. Oke. Wadhkuru. Iya, silakan. Wadhkuru hina qala abaukum mukhatibina Musa alaihi salam bijur'atin lan nu'mina laka hatta narallaha ayanan la yuhjabu anna fa'akhadatkumun naru riqatu faqatalatkum wa ba'dukum yanzuru ila ba'd. Baik. Dan ingatlah ketika berkata ayah-ayah kalian terdahulu. Ya, ini karena yang
ajak bicara adalah Bani Israel yang generasi di zaman Nabi Muhammad kan. Sedangkan yang diceritakan ini Bani Israel di generasi terdahulu di zaman Nabi Musa. Berarti leluhurnya. Ingatlah ketika leluhur kalian berkata kepada Nabi Musa, bijur'ah, dengan sangat berani. Alias ya bahasa kita menantang, sombong. Kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah dengan mata kepala sendiri. Ini yang dimaksud dengan hatta narallaha jahratan, artinya iyanan, dengan mata kepala. La yuhjabu anna, tidak ada penghalang. Kami bisa lihat langsung mana Tuhan. Gitu ya. Di dunia tidak mungkin terjadi. Di akhirat dijanjikan terjadi untuk orang-orang yang beriman. Tapi selama di dunia tidak mungkin itu terjadi sama sekali. Fa akhadhatkumun narul muhriqah, maka dikasih tampak belum Allahnya, ya. Jangan jauh-jauh kepada Allah mau ditampakkan. Allah cuma kasih tampak apa di sini? As-sa'iqah. Apa itu sa'iqah? Di sini diartikan api yang membakar. Sa'iqah itu arti sebenarnya petir, halilintar. Halilintar ini kan kalau menyambar kan membakar dia. Jangankan yang menciptakan halilintar, kasih makhluknya yang kecil satu ini, halilintar, kasih lihat, mati mereka. Faqatalatkum. Ini halilintarnya membunuh mereka langsung. Kita ini sebagai makhluk, tidak ada dengan makhluk sesama makhluk saja, yang lain-lain ini kalah jauh kita. Mau melihat yang tidak mungkin selama di dunia ini. Yang terjadi seperti ini tadi. Selain ini di dalamnya terdapat kekufuran karena tidak mau percaya kepada Nabi Musa, ya. Di sini, ya kan, di sini kekufuran, tidak mau beriman. Dan juga menantang, akhirnya mendapatkan azab dengan azab barusan. Wa ba'dukum yanzuru ila ba'd, sementara sebagian kalian, wawunya di sini kan haliyah, sehingga diartikan sementara saat itu sebagian dari kalian melihat kepada sebagian yang lain. Saling melihat satu sama lain. Baik, kita lanjutkan kepada ayat 56. Tinggal 2 ayat lagi. Kita percepat ya. Ini bisa kita agak panjang-panjangin barusan, tapi jangan. Cukup aja. Tika Yuliana, silakan dibacakan. Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Oke, yang nanya entar lagi saya jawab ya. Silakan dibaca dulu. Summa ahyainakum ba'da mautikum la'allakum tashkurunallah. Tahu ya? Betul. Ada in'amihi alaikum bidzat. Bagus. Nah, Bapak pendek ya, Tika Yuliana ya. Oke. Besok insyaallah lebih panjang Tika. Ini Tika dari member Kuba juga. Baik. Maksudnya member di kelas lainnya. Tsumma ahyainakum, kemudian kami hidupkan kalian. Jadi setelah Allah bunuh mereka, maksudnya Allah menakdirkan mereka meninggal, ya, wafat. Kemudian Allah hidupkan mereka lagi. Setelah Allah matikan, Allah hidupkan lagi. Jadi mereka mengalami hidup kedua di dunia, bukan di akhiratnya ya. Dihidupkan lagi. La'allakum tashkurun, tujuannya agar mereka atau kalian di sini bersyukur kepada Allah atas nikmatnya melalui dihidupkannya lagi tadi. Jadi mereka dimatikan lalu dihidupkan lagi. Ini diantara kenikmatan yang lainnya. Baik. Di sini tidak ada yang bertanya. Yang lancar banget tidak tahu ya. Mana tadi sampai mana? Yang nanya buku Madhab Hambali apa ya, tertarik Madhab Hambali? Maksudnya untuk hukum-hukum Quran itu ada yang ditulis untuk setiap madhab. Misal di sini ya, ada Ahkamul Quran punyanya Ibnul Arabi, bukan Ibnu Arabi yang manunggaling kawulalan Gusti itu, bukan ya. Ini Ibnul Arabi, beda orang. Madhab Maliki, Al-Jassas madhab Hanafi, Al-Ilki Al-Harrasi madhab Syafi'i. Ahkamul Quran punya yang Hambali yang ini ya, Syekh Abdul Aziz At-Turaifi. Ini.
Syekh Abdul Aziz At-Turaifi ini yang Ahkamul Quran versi madhab Hambali. Jelas ya? Oke, sebentar. Tadi ada yang tanya lagi nih. Yang akhwat tadi yang lancar banget, yang mana lancar banget itu? Nggak tahu saya, kayaknya tadi lancar-lancar semua, kayaknya mirip-mirip ya. Baik. Aplikasi tadi sudah di-share ya, Al-Wahid Al-Qur'ani. Bagus. Enggak, bukan tahsinnya. Tahsin beda ya. Tahsin itu makharijul huruf. Makharijul hurufnya bagus. Jadi akhwat, makharijul hurufnya bagus. Tajwidnya saja salah sedikit. Bukan salah banyak ya. Salah ya, enggak terlalu banyak. Kita lanjut. Bagus kok. Bagus semua antum, Masya Allah. Jangan minder ya. Jadi misalnya, aduh Ustaz, saya enggak lancar bacanya. Nanti dianggap gimana? Enggak apa-apa, malah saya suka kalau ngajarin yang baca kitabnya enggak lancar. Yang salah-salah banyak itu malah bagus. Jadi yang kita kasih tahu kan, kenapa ini fathah, kenapa ini dhammah. Jadi tahu. Jangan minder ya teman-teman ya. Karena di sini mungkin, wah ini yang ikut kok yang sudah pada mondok-mondok ini. Enggak juga. Karena yang mondok-mondok pun dulu waktu di pondok jarang praktek mereka, makanya ikut praktek sini dia. Bener nggak ini pondoknya ya? Dulu di pondok jarang praktik, Ustaz. Pondok nggak tahu ngapain aja tuh di pondok ya. Di pondok jarang praktik baca kitab. Nah itu pertanyaan itu ya. Buat pondoknya, kenapa dulu jarang praktik baca kitab? Baik, kita lanjutkan kepada ayat 57. Saya yakin Sohe itu kan, Sohe. Yang udah pernah mondok tahu ya. Makanya yang ikut pada kok udah mondok Ustaz, yang ikut-ikut nih, kan kita yang belum pernah mondok pingin juga ngerasakan. Ya semuanya boleh, praktek semuanya boleh ya. Ahmad Habibi Al-Lumbuki boleh. Ini nama baru di sini. Baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa أنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Masya Allah, bagus ya. Ini harus ngimamin kalau bacanya seperti ini. Tadi ada yang nanya. Sebentar, saya jawab dulu yang nanya ya. Mana tadi yang nanya? Tadi aplikasinya sudah di-share ya, aplikasinya. Yamsasni nanti praktek yang baca fawaid ya, Yamsasni. Boleh. Dibacakan? Wa min ni'amina. Wa min ni'amina 'alaikum an arsalna as-sahaba yudhlimu ya. Yudhillukum. Yadhillu apa yudhillu? Yudhillu ya. Terus yudhillukum min harri syamsi lamma tuhtum fil ardi wa anzalna 'alaikum min ni'amina syaraban halwan mislal asali. Bukan halwan, hulwan ya. Hulwan mislal asali wa ta'iran saghiran tayyiban lahmi yushbihu sumana. Sumana itu ya? Bukan Sumani ya? Sumana betul, Sumana. Terus? Wa qulna lakum kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma naqasuna syai'an bi juhdihim hadhihi an-ni'am wa bukan juhd, ini jahat ya? Jahat. Atau mungkin ada dua versi, lanjutkan dulu nanti kita cek. Ya, di kitab saya juhdi soalnya. Oh ya, lanjut. Wa kufraniha walakin zulimu anfusahum binaqsi hadhiha min ath-thawabi wa ta'riduha lil 'iqabi. Binaqsi hadhiha min ath-thawabi wa ta'ridiha lil 'iqabi. Betul, wa ta'ridiha lil 'iqabi. Baik, beberapa coba kita cek dulu di kata jahat. Apakah itu juhad atau jahat ya, atau ada dua versi. Seperti yang kemarin kita temukan, banyak yang kata yang dia memiliki dua versi masdar. Ya, kalau di versi ini, di yang kita buka di kamus Mu'jamul Wasit, masdarnya hanya jahat dengan juhud.
juhud, tidak ada juhd. Gitu ya. Antum lihat sendiri di mu'jam yang kita tampilkan di layar, tidak ada lafaz juhd. Jadi dikoreksi itu di kitab, kalau misalnya udah terharokati salah ya. Yang benar bijahdihim. Kalau ada wawunya betul jadi juhud tapi ya, bijuhudihim. Kemudian tadi mana lagi yang mau kita cek? As-sumana itu ya. Nah, As-sumana. Ini nama hewan, dia burung mirip burung puyuh. Mirip saja ya dengan burung puyuh. Nah. As-sumana itu ya. Itu bentuk jamak dari, bahkan yang di Mu'jam Al-Ghani pakai tasydid ya, summana. Tapi kalau yang Mu'jam Al-Wasit tidak pakai tasydid. Bentuk tunggalnya sumana. Baik, kita akan jelaskan. Termasuk dari nikmat kami kepada kalian Bani Israel, kami kirimkan awan yang menaungi kalian dari panasnya matahari. Ketika kalian tuhtum, dari kata taha yatuhu, bukan jadi tuhtum ketika dia bertemu dengan dhamir rafa muttasil. Ketika kalian tersesat di tengah bumi, ketika mereka pulang atau kabur dari orang-orang Fir'aun, mereka itu disuruh untuk memasuki tanah Palestina, atau lebih tepatnya adalah tanah Kan'an. Palestina itu kan kecil saja dia sebenarnya untuk kaum Filistinnya, tapi lebih tepatnya itu daerah Kan'an. Kalau di masa lalu disebut daerah tanah Kan'an ya. Jadi silakan dicek di Perjanjian Lama, itu disebut tanah Kan'an. Nah, tanah Kan'an ini mereka disuruh untuk masuk situ, mereka tidak berani ngelawan orang-orang yang katanya kuat-kuat. Akhirnya mereka dihukum oleh Allah tersesat 40 sanatan yatihuna fil ard. Itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an ya, ntar kita mungkin ketemu dengan ayat tersebut. 40 tahun mereka tersesat di muka bumi. Ketika mereka tersesat kan tidak ada tempat bernaung, maka Allah kirimkan awan khusus jadi payung buat mereka. Lihat ini tidak pernah terjadi di kaum-kaum yang lain kan? Mereka punya kekhususan, di anak emas kan, luar biasa sejarahnya. Maka di sini semacam di alam gitu ya. Ini kamu dulu gini, kamu dulu gini, kamu dulu gini. Nah, sekarang kok tidak mau ikut? Kenapa kamu sekarang malah menjadi seperti ini? Wa anzalna 'alaikum min ni'amina syaraban. Ketika kalian tersesat tadi, Allah kirimkan minuman. Ini penafsiran dari kata alman, versi yang ini ya. Alman ini sebenarnya kalau di zaman sekarang masih ada ya, di daerah Irak, daerah Iran. Man itu dia seperti madu, manis yang menempel di tanaman-tanaman. Dia menempel di tanaman, di daun-daunan itu. Muncul di situ. Atau dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, al-kam'atu minal man. Ada jenis jamur gurun, truffle gurun ya. Jenisnya khusus disebut dengan kam'ah, orang Arab nyebutnya ya. Ini kam'ah tersebut adalah termasuk dari man, kata Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa ma'uha shifa'un lil ain. Airnya dari kam'ah ini dapat menyembuhkan mata. Ini perlu dijadikan pengobatan sebenarnya, yang di zaman sekarang jarang ini untuk dipakai untuk pengobatan. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan kalau airnya ini sudah dipakai, dibuktikan dan benar bisa melihat. Orang yang sebelumnya tidak bisa melihat jadi bisa melihat. Pakai air dari kam'ah. Tidak ada yang jual ya di sini. Nah, di sini man itu termasuk salah satu jenis man, dan man ada banyak jenisnya. Makanya di sini ada yang menafsirkan dia adalah minuman yang manis seperti madu. Minuman bukan enggak selalu cair ya, bisa juga kental seperti madu. Wa ta'iran saghiran, ini penafsiran dari kata as-salwa. Burung kecil yang enak dagingnya, mirip dengan burung puyuh. As-sumana ini burung puyuh. Wa qulna lakum, dan kami katakan mirip burung puyuh ya. Salah satu jenis burung puyuh ini ininya ya. Kayak salah satu jenis dari sumana. Sumana ini quail bahasa Inggrisnya.
Nah, burung puyuh bagian dari keluarganya Kuail ini. Wa kunna lakum, dan kami katakan kepada kalian, makanlah dari hal yang baik daripada apa yang kami rezekikan. Wa ma naqasuna syai'an, mereka kalau mengingkari, kufur kepada nikmat ini, tidak bersyukur, mereka ma naqasuna syai'an, berarti ma di sini nafiyah, menafikan, tidak mengurangi sama sekali apapun. Tidak mengurangi dari Allah sama sekali apapun. Ini yang dimaksud dengan penafsiran wa ma zalamuna, ay wa ma naqasuna syai'an. Ini penafsirannya ya. Tidak menzalimi Allah sama sekali, maksudnya tidak mereka mengurangi sedikit pun dari kerajaan Allah, sama sekali tidak. Tidak sama sekali Allah merasa terugikan dengan itu, sama sekali tidak ada. Akan tetapi sebenarnya mereka menzalimi diri mereka sendiri karena mereka sedang mengurangi hak mereka berupa pahala di akhirat nanti, ataupun mereka sebenarnya menyodorkan dirinya kepada siksaan di akhirat. Menyodorkan hal di situ kembali ke anfusihim ya, dhamir haknya. Oke, kita masuk fawaidul ayat, tinggal cuma 3 aja ini, pendek. Tadi ada yamsasni. Oke. Naam. Tahayatuhu. Nah, ini kan yatihuna, tahayatihu. Kalau di kamus betul ada tahayatihu, tapi yang di sini kenapa dia tuhtum? Karena tahayatuhu. Jadi saya sudah cek ya di kamus ya. Kenapa yang di Al-Qur'an tahayatihu? Mungkin ada 2 versi. Itu ya. Maaf, betul tahayatihu. Coba kita cek. Karena ini, kenapa saya bilang tahayatuhu, terus dia jadi tuhtum ini, antum lihat di versi yang ini ya, Dewi ya, ini. Taha fil mafazati tauhan. Tapi mungkin tahayatihu ya. Maaf, tahayatihu. Salah saya ya. Bukan tahayatuhu, maaf. Tahayatihu betul. Karena Anda baca tadi ayatnya tahayatihu ya. Berarti dia dia jadi tuhtum bukan tihtum, karena dia waw yang kemudian berubah menjadi ya ketika fi'il mudhari. Terjadi di situ yang namanya i'lal. Maaf, salah ya. Terima kasih Dewi. Ini Dewi banyak mengoreksi, luar biasa. Taha yatihu. Persis seperti ayat yang tadi kita bacakan ya. Yatihuna fil ardi. Arba'ina sanatan yatihuna fil ard. Nah, kenapa di sini kok enggak tihtum Ustaz? Nanti ada yang nanya gitu kan. Kenapa ini enggak tihtum? Kenapa di sini tuhtum? Karena dia bentuk masdarnya adalah tauh. Tauh. Ya. Di sini bentuk masdarnya adalah tauh. Dan masdar memang adalah sumbernya. Sumber dari kata biasanya muncul di situ adalah bentuk asli, huruf aslinya. Di sini berarti dia aslinya wawu yang berubah menjadi alif dan berubah menjadi ya. Sehingga ketika dia di sini hilang, ya, ketika dia hilang dia tidak dibaca tihtum dan dibaca tuhtum, ngikut kepada bentuk wawunya. Wawunya dibuang karena sukun bertemu sukun, di situ dia dibuang, yang tersisa adalah dhammahnya. Ini dipelajari di ilmu i'lal, wallahu a'lam bishawab. Ya, ini dipelajari di ilmu i'lal di Shorob. Jahat apa artinya? Sama dengan kufran, mirip ya. Jahat itu artinya tidak menerima. Ada namanya lam al-juhud ya. Lamul juhud misalnya di dalam ilmu nahwu. Menolak. Mengingkari. Nih. Gitu ya. Kita masuk fawaidil ayat yamsasni, surya. Silakan yamsasni. Naam Ustaz. Aizamu ni'amillahi wa kasratiha ala bani Israil. Wa ma'a hadza lam tazidhum illa takabburan wa inadan. Bagus.
Baik, faedah ayat. Apa itu faedah ayat Ustaz sebenarnya kalau di kitab Al-Mukhtasar ini? Jadi di akhir itu selalu ada fawaid. Fawaid ini adalah kesimpulan yang bisa diambil. Biasanya juga kesimpulannya berupa hukum fikih atau kaedah, atau di sini apapun kesimpulan yang bisa diambil dari seluruh rangkaian ayat tadi. Pertama di sini adalah tentang besarnya nikmat Allah kepada Bani Israel, dan sangat banyak nikmatnya. Ini belum disebutkan semuanya lagi ya. Tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Dan di sini disebutkan yang besar-besar yang tidak terjadi pada umat yang lain. Tetapi dengan adanya nikmat tadi tidak menambahkan kepada mereka kecuali rasa sombong dan rasa membangkang. Inat itu membangkang, sikap membangkang, tidak mau taat. Oke, kita lanjutkan kepada siapa tadi yang angkat tangan ini? Nazli ya. Silakan Nazli. Faedah kedua. Nah, Ustaz. Sa'atu hilmin. Sa'atu hilmillahi ta'ala wa rahmatihi bi'ibadihi. Wa azamat zunubuhu. Oke, apakah azumat atau azamat? Yang saya tahu azumat. Coba kita cek dulu ya. Saya selalu usahakan cek karena kenapa? Kalau saya langsung koreksi dari apa yang saya tahu belum tentu hanya satu versi lagi-lagi ya. Tapi bisa jadi ada dua versi atau lebih. Coba kita cek. Cara bacanya gimana? Azuma. Perhatikan. Ada dua ya. Memang ada dua. Ustaz, ini ada dua versi, betul. Tapi maknanya berbeda. Kalau azuma artinya memukul dengan tulang. Atau memberi makan tulang. Azuma. Kalau azuma, kabura, besar. Paham ya? Ini, kelihatan ya? Nomor 2 dan nomor 3. Jadi kalau kita baca azama artinya memberi makan tulang atau memukul dengan tulang, tapi di sini yang benar azumat. Dan memang biasanya wazan fa'ula yaf'ulu dhammu dhammin atau hasuna yahsunu pakai wazan hasuna yahsunu. Bab hasuna yahsunu ini memang seringkali memiliki makna sifat di ilmu shoraf ya. Memiliki makna sifat. Azuma ini sifat apa? Besar. Itu. Wa in azumat dunubuhum, walaupun besar dosanya banyak sekali, tapi ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa yang dia miliki. Lanjut berikutnya. Yang terakhir, simpel aja nih ya. Mohon maaf kalau tidak kebagian semua. Teman-teman yang sudah angkat tangan bisa besok coba lagi. Besok insya Allah kita dahulukan yang belum pernah juga ya. Yang belum pernah bisa nyoba duluan besok. Boleh Tuti Mulyawati, silakan. Al-wahyu. Al-wahyu huwal faisalu bainal haqq wal batil. Bainal haqqi wal batili. Betul. Wahyu adalah yang dapat menjadi pemisah, pembeda antara kebenaran dan ketidakbenaran. Sumbernya harus wahyu. Sedangkan opini manusia tidak ada yang bisa jadikan patokan. Ustaz, ini terutama misalnya orang-orang yang punya pandangan agnostik ya, ateis. Mereka kan bilang ya tolak ukur kebenaran apa? Bingung mereka, tidak bisa menemukan. Tolak ukur kebenaran sains, tidak bisa. Sains ada banyak versinya. Sehingga mereka selalu menganggap bahwa kebenaran itu relatif. Kan itu kan ya. Sedangkan itu tidak mungkin. Alam yang bisa teratur seperti ini harus ada yang absolut untuk mengatur yang relatif. Alam ini kan sifatnya relatif. Harus ada yang absolut untuk mengatur yang relatif. Tidak mungkin nih semuanya teratur kecuali ada yang absolut yang mengaturnya. Makanya di sini al-wahyu huwal faisalu bainal haq. Satu-satunya kebenaran absolut adalah dari yang mengatur alam semesta. Gitu ya. Yang sempurna yang bisa mengatur yang tidak sempurna. Tidak mungkin yang tidak sempurna mengatur yang tidak sempurna. Al-wahyu huwal faisalu bainal haqqi wal batil. Wahyu ini yang memisahkan antara kebenaran dan ketidakbenaran. Jadi rujukan. Kalau misalnya orang agnostik dan ateis kan mereka tidak punya patokan. Patokannya siapa? Otaknya siapa yang dipakai? Manusia ada sekian miliar. Atau Indonesia aja deh 200 juta orang, 270 juta, 280 juta. Kita mau pakai otaknya siapa? Nggak ada. Mau pakai punya fulan pasti ditolak. Ada yang ditolak, ada yang diterima. Fulan ada tolak, ada yang diterima. Berarti satu-satunya yang bisa menjadi penengah dari segala hal, ngasih tahu ini benar, ini nggak benar, hanya wahyu.
Sumbernya hanya wahyu. Ini menjadi jelas bahwa wahyu berada di atas akal. Tidak bisa sejajar dengan akal. Wahyu harus di atas akal. Baik, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjutkan di pertemuan akan datang insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.